Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat podcast, selamat datang para pendengar. Ya, jadi ini merupakan podcast pertama dan paling perdana dari kami untuk memenuhi tugas mata kuliah PPC. Dan kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Pokoknya intinya pepatahnya kurang lebih begitulah. Kayak kurang rasanya kalau kita belum kenalan dulu. Jadi kenalin, nama saya Sultan Ali Majid sebagai host pada podcast kali ini, dan dengan beberapa teman kita yang ganteng-ganteng sebagai narasumber, yaitu Saya Muhammad Lutfi Effendi dengan NIM 2260 1244 018. Saya Dimas Ardiansa dengan NIM 2260 1244 015. Dan saya Muhammad Yildan dengan NIM 2260 124 1134. Saya Ferry Sekurdano Afrizal NIM 2260 1244 019. Mari kita mulai podcast pada kali ini dengan tema pertumbuhan masa sebelum lahir atau prenatal period, masa bayi atau babyhood, dan masa kanak-kanak atau childhood. Nah, dari masa awal dulu nih, silakan Mas Lutfi berikan penyerahan tentang masa pertumbuhan masa sebelum lahir. Ya, terima kasih Mas Sultan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pertumbuhan masa sebelum lahir atau prenatal period. Mari kita mulai dengan pertumbuhan masa sebelum lahir, atau yang lebih dikenal sebagai periode prenatal. Ini adalah saat-saat yang penting dalam kehidupan manusia yang dimulai sejak konsepsi hingga kelahiran. Pada selama trimester pertama, embrio manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, dan di mana organ-organ vital seperti otak, jantung, dan sistem saraf mulai terbentuk. Trimester kedua dan ketiga merupakan waktu di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan organ-organ berlanjut. Lalu, penting untuk dicatat bahwa kesehatan ibu selama periode ini memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan janin. Nutrisi yang baik, perawatan medis yang tepat, dan di lingkungan yang sehat sangat berpengaruh pada masa depan yang akan lahir. Itu penjelasan materi saya tentang pertumbuhan masa sebelum lahir, prenatal period. Mas Lutfi. Ya, emang sebenarnya kurang lebih begitulah ya. Nah, selanjutnya Mas Dimas Anjay Mabar, apa sih yang kamu ketahui tentang masa selanjutnya, yaitu masa bayi atau babyhood? Silakan Mas Dimas. Oke, Mas Sultan Anjay Mabar ini ya. Oke, sebelumnya di masa bayi atau babyhood ini masa yang dimulai sejak kelahiran hingga sekitar 2 tahun. Nah, pada masa ini merupakan periode yang penuh gejolak dalam perkembangan manusia, Mas. Selama masa bayi, anak belajar untuk mengendalikan gerak fisik, mengenali suara dan wajah orang-orang di sekitarnya, Mas, dan mengembangkan dasar komunikasinya. Selain itu, mereka juga sangat bergantung nih pada perawatan orang dewasa, seperti menyusui, tidur yang teratur, dan pemberian makan. Selain itu juga nih Mas, peran orang tua dan pengasuh dalam memberikan perawatan dan stimulasi yang diperlukan untuk mendukung perkembangan bayi. Ini adalah waktu ketika ikatan antara anak dan orang tua mulai terbentuk, dan pengalaman bayi dalam periode ini sangatlah berpengaruh, Mas. Berpengaruh untuk perkembangan selanjutnya di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu, Mas. Ya, berarti kurang lebih poin pentingnya pada masa bayi ini orang tua dan pengasuh memegang peran kunci dalam memberikan perawatan dan stimulasi lah ya. Terima kasih Mas Dimas Anjay Mabar. Saya mengerti beberapa poin tentang masa bayi. Ya, selanjutnya Mas Ferisko, kamu tahu apa nih? Nah, setelah bayi kan umumnya anak-anak itu kan setelah bayi itu kan tumbuh menjadi seorang anak-anak. Nah, di masa anak-anak ini biasanya itu umurnya itu mulai dari 2 sampai 12 tahun. Masa ini adalah periode penting dalam pembentukan kepribadian, keterampilan sosial, dan perkembangan kognitif. Anak-anak di masa ini itu mulai belajar berjalan, mulai belajar berbicara, mulai belajar bersosialisasi, dan belajar pengetahuan baru. Nah, di masa ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman keluarga dan lingkungan sekitarnya. Di masa ini itu keluarga itu sangat penting ya, kayak gimana
keluarga menanamkan moral atau tentang pengetahuan agama gitu kan di masa-masa ini. Biasanya tuh anak-anakku kan kayak di desa-desa itu biasanya di TPQ. Nah kalau keluarganya itu cuek atau enggak kayak acuh tak acuh itu biasanya enggak ada diperingatin untuk ikut kayak gitu. Jadi kayak anak juga semaunya sendiri. Nah jadi keluarga ini sangat penting dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi mungkin itu ya di masa kanak-kanak, kurang lebihnya seperti itu. Berarti Mas Resko ini menjelaskan tentang masa kanak-kanak ya kurang lebih. Iya. Memang kayaknya penjelasan dari Mas Marcel ini sangat bagus nih. Baik, silahkan Mas Willy memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan sih. Baik Mas Sultan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memiliki beberapa poin nih dari setiap pembahasan kita kali ini dan sangat menarik nih tentunya. Kesimpulan tentang materi pertumbuhan pada masa sebelum lahir, masa bayi, dan masa kanak-kanak. Jadi mulai dari yang pertama, pertumbuhan pada masa sebelum lahir atau prenatal period. Poin yang pertama yang saya ambil adalah fase prenatal merupakan periode perkembangan sejak pembuahan hingga kelahiran. Poin yang kedua, proses ini sangat penting karena segala dasar pembentukan organ dan sistem penting dalam tubuh manusia terjadi selama masa ini. Poin yang terakhir, lingkungan ibu, gizi, dan perawatan prenatal memainkan peran kunci dalam memastikan perkembangan janin yang sehat. Pembahasan yang kedua yaitu pertumbuhan pada masa bayi atau babyhood. Saya mengambil 3 poin juga nih. Nah, yang pertama, masa bayi adalah fase awal kehidupan manusia, biasanya dari kelahiran hingga usia sekitar 2 tahun. Poin selanjutnya, fase ini ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat, perkembangan motorik, dan perkembangan kognitif awal. Dan poin yang terakhir adalah interaksi, stimulasi, dan perawatan yang baik dari orang tua dan perawat sangat penting untuk perkembangan bayi yang optimal. Pembahasan yang terakhir nih yaitu pertumbuhan pada masa anak-anak atau childhood. Poin yang pertama yang saya ambil, masa anak-anak adalah periode perkembangan yang meliputi usia 2 hingga sekitar 12 tahun. Poin yang kedua, ini adalah fase di mana anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang stabil dan perkembangan kognitif yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah peran keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial berpengaruh pada perkembangan sosial, emosional, dan intelektual anak. Ya kurang lebih seperti itu Mas Sultan, terima kasih. Ya, penjelasan kesimpulannya sangat menarik dari Mas Willy. Mungkin perjalanan kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kita melalui 3 periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik itu pertumbuhan masa sebelum lahir, masa bayi, dan masa kanak-kanak. Semua periode ini membentuk dasar perkembangan individu kita dan mempengaruhi siapa kita di masa depan pastinya. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam podcast ini. Terima kasih juga pada teman-teman narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Jika Anda menyukai episode ini, jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.